Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini ba'da maghrib sampai ngisya nantinya kita lanjut lagi pembahasan kitab Sittud Durar. Sesi berapa sekarang? Tadi 16, sekarang 17. Masih membahas landasan ketiga mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ini kata catatan kaki ini merujuk pada kitab Al-I'tisam. Teh gula batu. Wes. Ya, semutnya banyak. Sampai mana tadi? Mawan salafus saleh. Baik. Oh iya, pengumuman sebelumnya. Nanti untuk malam habis yang sesi ini makan malam. Terus setelah itu kita ke lapangan ya. Untuk bincang santai. Nanti tema puasa insya Allah. Sama nanti tanya jawab langsung. Kok ini simbah-simbah di luar ngapain? Oh masih. Kita itu generasi milenial makanya. Aduh susah juga ya dipasang AC menora sumo. Lagi malah kademen malah. Terus sekarang kepiye. Serba salah ini. Wah tapi itu simbah milenial itu di sana ya. Oh, bertahan dia itu. Paling belum mandi makanya ini ya. Astagfirullah. Iya ini habis. Serba salah kalau ngomong dengan itu tuh. Ustadz Parjo itu, aduh. Wis diceramai meneh ya. Mana Pak Sudar? Hah, melebet mana Pak? Riki mana Pak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bukunya sampun. Nggak boleh dibuka. Aduh. Ini. Iya, ora apa-apa. Ditutup sik kuwi. Engko asine metu kabeh iki. Ya. Kasih layar. Mbak Sudar, niki lho buku iki pun putar dereng iki. Mas. Dibuka. Sudah. Buka bukunya. Tak tunggu ini. Alhamdulillah. Anyar apa? Buku yang lama di mana? Kemarin belum dapat. Ini nih buku ini belum dapat. Kemarin? Daurah sebelumnya jenengan kemana?
Oh, ndak datang. Oh, berarti nggak memenuhi syarat jenengan ini. Sudah. Ini nanti dingin nggak apa-apa. Oh, nggak apa. Lebih baik. Ini tak Pak ini Pak Yoyo, ini yang ditunggu. Iya. Oh itu, dicari-cari sama orang Jakarta coba. Belum salah. Astagfirullah. Lupa ya. Ya. Lupa ya Tat. Sehat Tat. Kuala Lumpur selamat. Semuanya. Wes anteng kafe wes cukup. Lenggah. Nah. Udah. Nanti ada lagi pengumuman untuk kan biasanya ada tarik infak itu semampu jenengan. Terus yang nanti yang akhwat biasanya nginep di rumah warga, yang terutama yang mahasiswa kalau nggak punya uang nggak masalah gitu, nggak usah khawatir. Itu cuma infak saja yang kita kasih tarif itu untuk nutupi biaya di warga. Kalau kemarin ada yang akhwat mahasiswa sampai nggak punya uang, nggak nyumbang nggak apa-apa. Nanti yang para akhwat itu kemarin sampai ada yang susah nggak punya uang itu gara-gara nggak kos untuk pulang pun sudah pas-pasan gitu. Jadi kalau nggak punya nggak apa-apa. Ini semuanya daurah gratis kok. Nanti kita cari sendiri untuk nutup untuk ini. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi nginap aja di warga. Jadi kan nggak mampu biaya apapun nggak masalah. Yang penting ikut daurah. Nanti untuk kepulangan juga nanti insya Allah kita antar sampai di tempat tadi yang dijemput di Giwangan. Baik. Kita sudah lihat tadi. Jadi kita pahami Al-Quran, terus pahami sunnah Nabi. Tambah lagi yang ketiga apa? Sesuai dengan pemahaman salafus soleh. 3 ini. Nggak bisa cuma paham Al-Quran, tidak bisa cuma paham hadis. Namun harus tambah lagi satu pemahaman, satu standar. Ini standarisasi pemahaman. Yaitu tambahkan lagi dengan pemahaman salafus soleh. Salaf itu generasi terdahulu, soleh ya orang soleh terbaik. Berarti kita pakai standar generasi terbaik yang ada dahulu. Siapa generasi salafus soleh? Yaitu para sahabat Nabi, murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dia muridnya Rasul. Mereka lebih paham Al-Quran, mereka lebih paham hadis daripada kita-kita yang belakangan. Sama seperti mau pahami Al-Quran dengan Al-Quran juga. Mereka lebih paham lagi, oh ayat ini tafsirkan dengan ayat ini. Mereka lebih paham daripada kita. Sehingga kalau nggak pakai standar ini, orang akan tafsirkan Al-Quran seenaknya saja. Nanti dia pakai, oh ayat ini nanti nyambung ke ayat ini gitu. Nggak ada qaul ulama, nggak ada perkataan ulama, nggak punya standar. Orang seenaknya saja. Ya jadi kekurangan kita, ya apalagi di Indonesia itu. Maunya sendiri-sendiri pahami. Oh tak mau Quran, saya baca Quran, pokoknya saya pahami sendiri. Baca hadis, saya pahami sendiri. Nggak mau pakai standar ini. Nah ini yang ingin beliau tegaskan. Berarti mari kita kembali kepada pemahaman salafus soleh. Ya, kembali pada pemahaman apa? Salafus soleh. Tadi siapa salafus soleh? Para sahabat Nabi. Itu salafus soleh. Itu mereka generasi terbaik. Jadi pakai standar itu. Jadi kurangnya kita itu saat ini, ya. Apalagi di sekitar kita cuma mau baca Quran, cuma mau baca hadis, penafsirannya nggak jelas. Coba kalau ada pemahaman salafus soleh dia pakai, oh iya Ibnu Abbas bilang kayak begini ya, sehingga hadis Al-Quran hadis dia pahami dengan pemahamannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lebih utama loh pahami. Jadi ada Ibnu Umar tadi, dia pemahamannya juga lebih utama daripada orang belakangan. Paham ya? Itu lebih utama. Ikuti itu. Nah sekarang kita lihat ketiga landasan tersebut, dibaca lagi. Ketiga landasan tersebut adalah telah dirangkum dalam surat Al-Fatihah dalam ungkapan yang amat sempurna.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mencakup dua rukun, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ayat tersebut mencakup pemahaman salaf terhadap jalan yang lurus itu. Padahal tiada seorang pun merasa ragu bahwa orang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW benar-benar berada di atas petunjuk yang membawanya kepada jalan yang lurus. Nah, baik, kita lihat. Ini dalilnya cuma Al-Fatihah saja loh ini. Ayat 6 dan ayat 7. Tadi kita sudah lihat ini ya. Shiratal Mustaqim ada berapa? 6. 6 apa 5? 5. Oh, jangan ikut-ikut aja toh. Itu namanya taklid. Apa mau tadi? Taklid. 6 itu. 5. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Lihat, ini kata Syekh Abdul Malik di dalam Ihdinas siratal mustaqim ini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini ada Al-Qur'an, ada sunnah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti disuruh ikuti Al-Quran, disuruh ikuti sunnah Nabi. Terus pada ayat berikutnya, siratal ladzina amta alaihim. Apa siratal ladzina an'amta alaihim? Apa yang dimaksud dengan an'amta alaihim? Yang engkau beri nikmat. Siapa yang engkau beri nikmat? Nah, itulah ada namanya salafus soleh, para sahabat. Cuma dengan dua ayat ini 6 dan 7 sudah dapat kesimpulan. Berarti untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi harus pakai pemahaman siapa? Salafus soleh, para sahabat. Karena tidak ada yang dapat nikmat besar ketika wahyu turun selain para sahabat. Itu mereka yang rasakan nikmat itu. Paling dekat, bukan orang nanti setelahnya, tabi'in, bukan setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in. Yang paling dekat siapa dengan Nabi? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahami Al-Quran dan hadis pakai pemahaman salafus soleh. Pelan-pelan ini, belum lanjut ini Pak Nasir. Ini kita akan lewati ini. Contohnya nanti akan dilewati. Jadi inti bab ini beliau ingin tekankan. Nah, pemahaman ini yang perlu. Sehingga umat itu bersatu pada pemahaman yang benar. Ya, umat itu bersatu pada pemahaman yang benar. Coba lihat pada generasi sahabat. Apa dakwah yang mereka bangun terlebih dahulu coba? Dakwah tauhid. Akidah dulu. Ya. Muaz diutus ke Yaman. Disuruh apa dulu? Dakwahi tauhid. Ya. Bukan dia kejar dari kekuasaan dulu. Ya. Bukan dirikan negara dulu, namun apa yang duluan? Tauhid dulu, akidah dulu. Ajarkan tauhid la ilaha illallah.
supaya mereka itu yang kau dakwahi wahai Muaz itu mau mentauhidkan Allah. Baru habis itu perintah untuk kerjakan sholat. Baru kemudian tunaikan zakat. Tauhid dulu. Kalau nggak pakai pemahaman ini, orang nanti dakwah pokoknya asal-asalan. Sudah saya pentingkan pokoknya tegak dulu khilafah, tegak dulu kekuasaan. Nggak cukup itu. Itu bukan maksud dakwah. Itu hal lain. Maksud pokok dalam dakwah itu adalah ya dakwahi tauhid. Ya, itu paling pokok sekali, paling penting. Maka masyarakat kampung, orang di kota itu bisa jadi baik. Dakwah dulu, dakwah tauhid terlebih dahulu. Ya. Bukan pada kekuasaan terlebih dahulu. Tauhid dulu, kencangkan itu tauhid dulu. Kekurangan kita di situ. Incar kekuasaan, namun rakyat belum bisa nerima. Iman belum kuat kan? Coba nih, sudah dapat pemimpin nih. Terus rakyat belum menerima hukum, coba bisa dijalanin coba. Mau jalanin gimana? Oh, sekarang orang Indonesia yang muslimah pokoknya wajib pakai jilbab. Mau nerima coba? Ada yang mau nerima? Ada. Wong poligami saya ditolak. Iya kan? Ada kan yang nyalon kemarin ada? Ada. Ada nggak partainya? Partai Sesat Indonesia. Alhamdulillah nggak lolos ya, 0%, syukur. Partai Sesat Indonesia. Nggak lolos itu. Iya banyak diduakan jelek sih. Sudah tahu partai baru, anak muda lagi ngeyelan. Nyerang orang Islam lagi. Kayak wes pinter banget gitu loh. Iya, itu buktinya itu. Rakyat sih nggak nerima. Ada yang fanatik Islam kan mau nerima kayak gitu, nggak mau. Dia coba harus-harusnya apalagi coba kamu terapkan Islam coba langsung. Yang ini kan nentang duluan kan? Makanya karena memang belum ada, ditanamkan pemahaman dulu, dakwah dulu. Tanamkan dulu. Nah, tadi sudah tahu kita harus manut pada Al-Qur'an, hadis. Oh, dia sudah pahamin ini. Sudah dikasih tahu hukum. Akan nerima. Ya kan? Maka memahami hal ini gampang sekali, cuma dari surat Al-Fatihah. Sudah dibaca ulang-ulang, berarti kesimpulannya ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah ditunjukkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ditunjukkan pada pemahaman salafus saleh. Pemahamannya masih murni enggak? Masih murni enggak? Masih. Perlu enggak disesuaikan dengan tradisi masing-masing masyarakat? Enggak perlu. Tradisi itu sesuaikan dengan syariat, bukan syariat nanti sesuaikan dengan tradisi. Jadinya Nusantara lagi deh, bertentangan karena pemahamannya maunya sendiri. Allah Maha Besar jadi apa kemarin Pak? Allah Akbar jadi apa? Apa aja? Itu bahasanya dia coba lihat. Batal nggak kemarin saya bilang? Arjo? Batal. Bukan bahasa sholat. Gue paham wong desa padahal gue wong tani. Paham gue batal coba lihat. Bisa kidul pinter. Karena nggak pakai standar kalau dia, wah ini nggak apa-apa lah, biar orang itu sholat jadi paham. Sudah, Allah Maha Besar dia takbir juga, batal sholatnya. Oh nggak ada ulama yang bilang kayak begitu. Dari pendapat ulama saya sudah fatal. Mau lihat pendapat salafus soleh lagi? Ya, jauh. Ulama saya sudah katakan batal sholatnya. Belum narik ke masa silam lagi gitu. Itu baru ulama mazhab. Mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Apa yang bisa kita ucapkan dengan bahasa Arab diterjemahkan, sholatnya batal. Itu kaidahnya itu. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Al-Iqna dan yang lainnya. Apa yang bisa kita baca dengan bahasa Arab terus kamu baca terjemahannya dalam sholat, batal sholat.
Karena dia mampu baca Arab. Itu baru nilai, baru lihat pemahaman mazhab, belum lagi ke narik lagi ke belakang lagi. Maka kalau pemikirannya cuma pakai wah ini benar saja gitu, rusak. Harus pakai standar. Standarnya apa tadi? Pemahaman salafus soleh. Nah, itu lagi ditekankan di poin ini nih loh. Paham ini sudah maksud nih? Jadi bahasan selanjutnya itu mau tekankan di situ. Jadi jangan cuma baca Al-Quran, jangan cuma baca hadis, pemahamannya dibetulkan. Itu baru tahu. Ya. Jadi orang ngisi juga demikian. Saya nggak bisa ngisi pakai pemahaman saya sendiri. Maka tahu suatu pengajian isinya itu berbobot, ilmiah. Dia nggak pakai pendapat dia. Dia pakai pendapat ulama-ulama yang dulu pernah ada, apalagi sering nukil dari pendapat para sahabat. Itu lebih berbobot, lebih berilmiah lagi. Seperti itu. 7 menit lagi ngisa. Nah, besok baru kita bahas banyak lagi. Lapar lah. Ini selesai ini. Ini saya sengaja lambat-lambatin ini biar selesai. Nanti kalau saya cepat-cepatin nanti cepat pulang. Istirahat, mau sholat ngisa kurang 7 menit. Ya, setelah ini makan malam. Baru habis itu ke lapangan. Terus telat cari tempat tidur lagi di sini nggak ada tempat tidur. Iya mulai apa-apa. Nanti besok pagi mulai habis subuh. Ya demikian ya. Kita tutup dulu ya, kita siap-siap untuk sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.